Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan korban syukur kita melalui pujian dan penyembahan kita. Selamat datang Pastor Yuli yang sudah hadir bersama kami. Selamat melayani Bu. Berkati. Bapak yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita mau mengarahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Indahnya kasih Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Sekalipun di luar hujan, kita percaya hujan berkat Tuhan berikan kepada kita semua. Haleluya. Mari sama-sama kita bersaat teduh. Kita arahkan hati pikiran kita hanya kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih. Oh, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamaku ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, katakan Tuhan kami bersyukur. Oh Tuhan, sungguh ku bersyukur. Haleluya, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari sama-sama kita panggil berdiri Bapak Ibu. Sungguh ku bersyukur Engkau menyertai kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada Tuhan. Semua karena kasih setiamu. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis katakan, aku ada Tuhan sebagaimana pada hari ini karena Tuhan baik. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan.
Ingat kebaikannya, ingat kasih setia Tuhan atas hidup kita. Ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti katakan indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Mari ungkapkan syukur kita kepada Dia. Angkat suaramu, penyembahanmu hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sungguh amat baik Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, sembahlah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lamaya shirana mama ya shirana nama namo. Lamaya shirana mata kana mama ya selama-lamanya kasih setiamu. Biarlah segala yang bernafas memuji dan menyembah Tuhan, sembahlah Dia, Yesus, Engkau yang layak Tuhan. Mari umat Tuhan, serukan namanya, tinggikan namanya, muliakan Dia, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita menyembah, sebab Dia sudah lahir, Dia ada bersama dengan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembahlah Tuhan kita. Sembah dan puji Dia, sembah. Pandanglah Yesus, pandanglah wajahnya, renungkan kebaikannya Tuhan. Sembah, we give you glory and honor, Jesus Lord. Hallelujah. Sembah dan puji
Tuhan kita. Dan puji di. Mari rayakan kehadiran Tuhan. Sembahlah Dia. Oh, Yesus Tuhan. Dia Raja segala raja. Muliakan namanya. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari bersembahlah Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini Bapa. Ketika kami menyanyikan pujian penyembahan kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan mengalir, memberkati, mengurapi setiap kami. Umat Tuhan yang datang dengan pengucapan syukur. Kami berikan terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau rindu bersorak-sorai, karena Tuhan sudah ada bersama dengan kami. Engkau lahir, datang ke dunia, punya rencana yang sungguh dahsyat. Bapa, kami berterima kasih, karena kami umat yang dikasihi. Dan kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan kami pagi hari ini. Memberkati semua umat Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, tibakan di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama dengan kami. Sehingga ada sorak-sorai kemenangan terjadi pagi hari ini. Segala sakit penyakit disembuhkan, pergumulan berat sudah diangkat beban di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar, ada kelepasan, kemenangan demi kemenangan kami bawa pulang ketika kami meninggalkan tempat ini. Ada perubahan ajaib terjadi pagi hari ini. Ketika nama Tuhan dimuliakan, kuasa Allah bekerja di dalam nama Yesus. Tutup fokus ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai dengan akhirnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan. Sorakan haleluya. Oh, boleh lihat kiri kanan saudara, ada wajah baru. Wajah lama tapi sukacita baru. Haleluya. Yes. Ya, saya menyambut setiap kita yang sudah hadir. Terima kasih. Haleluya. Kita bersorak-sorai buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan kita. Oh. Kita punya satu sobat yang setia. Siapa namanya? Sobat kita adalah Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Ada satu sobatku yang setia. Ya. Pernah Dia tinggalkan di. Haleluya. Aku susah, waktuku sendirian, menemani diriku. Ada satu sobatku setia. Dia tinggalkan diriku. Glory, glory. Sendirian, Dia selalu menemani. Sama-sama katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Terima kasih Tuhan. Di waktu aku susah, sendirian, Dia selalu menemani. Sama-sama katakan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari umat Tuhan, pujikan namanya. Siapa namanya? Namanya Yesus. Yes. Namanya Yesus. Nama Yesus yang
Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Ya, namanya Yesus, oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi, ada satu sekalipun teman kita meninggalkan, orang yang kita kasihi meninggalkan, tapi Yesus setia. Waktu ku sendirian, Dia selalu menemani. Mari jemaat Tuhan saja menyanyi namanya. Mari. Oh, jemaat GKI BPCC luar biasa. Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya. Mari bersama-sama lebih bersukacita lagi. Namanya Yesus, namanya Yesus, menghibur hatiku. Nama Yesus, Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Hanya nama Yesus menghibur hatiku. Sorakan haleluya. Oh, amin. Coba lihat kiri kanan, masih ada wajah yang kedinginan, wajah yang penuh dengan beban berat. Kalau masih cemberut, cubit aja. Ya, Tuhan Yesus sudah ada hadir bersama kita. Kenapa kamu mesti susah? Ya, ada sukacita dalam Yesus. Amin, Bapak Ibu. Come on, Dia lahir buat kita, Dia bangkit. Oh, lebih lagi kita memuji Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Tuhan Yesus. Mari kita goyangkan kiri ke kanan. Dia lahir untuk kami, Dia bangkit. Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus. Dia Yesus Allah kami, Raja di atas segala. Katakan Dia itu firman Allah yang turun ke bumi sama dengan manusia. Haleluya. Selamat dunia. Sekali lagi. Dia bangkit bagi kami, bagi kami semua. Ya Yesus kami, Dia Yesus Allah kami, di atas segala raja. Dia firman Allah yang hidup, firman Allah yang turun ke bumi sama dengan manusia. Dia Yesus Allah kami, nebus selamat. Musik memuji Tuhan. Mari kita bergoyang badansa bagi Tuhan kita. Seperti Daud menari, menarilah bagi Tuhan. Rasakan hadiratnya. Come on. Dia lahir, Dia bangkit
Tuhan, come on Bapak Ibu. Mari berdansa bagi Tuhan. Saya percaya engkau yang sakit sembuh. Amin. Nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari. Sekali lagi katakan nyanyi glory. Nyanyi glory. Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory. Glory. Sang Raja. Nyanyi glory. Glory. Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Come on. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan. Mari Serukan, oh, serukan, hey hey, oh Yesus Sang Raja. oh mari Serukan, hey, serukan, oh Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey hey, bawa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia. bila kita menyembah Dia. Haleluya. Merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi, rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari, mari, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Oh. Sebelum duduk boleh dipegang pinggangnya. Masih ada yang sakit? Enggak ya, semua sembuh. Saraf kejepit hilang dalam nama Yesus. Tulang capek, sendi lutut lemah hilang dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Yes. Saya juga kadang-kadang melihat kenapa ya anak muda sekarang kok kayaknya mau goyang agak gimana gitu ya. Tapi kalau oma-oma, opa-opa, waduh bagoyang badansa, luar biasa, lentur ya. Jadi saya lihat Ibu Naomi aja usia, maaf Ibu, usia berapa sekarang? 68. Seperti masih 40 tulang-tulangnya, otot-ototnya. Bapak Ibu saya ada pergumulan, pinggang saya pernah kecetit. Awalnya ngangkat galon aqua, tapi saya anggap biasa. Ternyata lama-lama nggak enak. Udah terapi, minum obat, Tapi saya belajar, ketika saya memuji Tuhan, saya nggak mau berdiam. Seperti Daud, nggak usah malu Bapak Ibu di rumah, di kaca, di ibadah. Bapak Ibu yang mau bergoyang berdansa bagi Tuhan siapa di sini? Yang mau bergoyang berdansa bagi kemuliaan nama Tuhan boleh angkat tangan. Yes. Pak Moko usianya berapa Pak Moko? 50? Oh 70, duanya nggak kelihatan Pak. Sehat selalu, puji nama Tuhan, biarlah segala kemuliaan buat Tuhan kita. Jemaat GKI PPCC semua sehat dalam nama Yesus. Ya, kita sama-sama persiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Bapak Ibu, hari-hari ini kita melihat, mendengar berita yang sungguh membuat kita kadang-kadang Tuhan jauhkan dari bencana, banjir, longsor, gempa atau apapun. Tapi Tuhan bilang, seperti Daud, sekalipun kita mesti ngalamin itu,
kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yang percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita boleh lambaikan tangan. Katakan haleluya, sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Saudara bilang, masalah banyak. Apapun terjadi, pusing, stres, khawatir, bimbang, takut, overthinking, anxiety. Tapi kok bisa sampai saat ini saudara masih ada bersama dengan, dia ada di dalam rumah Tuhan. Semua karena pemeliharaan Tuhan. Iya apa iya Bapak Ibu? Amin. Ya, jangan khawatir. 2026 Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Yes. Sama-sama kita katakan. Oh. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Dia selalu hadir. Kau hadir di sisiku. Dia berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari angkat pujian ini saudaraku dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, selalu Dia menopang hidup kita, menopang hidupku. Amin. Ku dalam ketakutan, Dia selalu ada. Kau hadir di sisiku. Engkau berkata Tuhan, jangan takut, kemenangan Kaulah Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali kita panggil berdiri. Kita serahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Kita manusia biasa, tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Hidupku selama-lamanya Ku akan setia melayanimu, mengiringmu Tuhan, ngasihimu, sebab tiada Allah Tuhan yang sepertimu. Mari umat Tuhan katakan, Tuhan. Mari umat Tuhan,
yang berjanji. Dia Allah yang setia, Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, tetap Allah setia. Selama-lamanya. Mari kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan selama-lamanya. Kau Allahku yang setia. Agungnya Kau berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku Tuhan, hidupku untuk selamanya. Tuhan setia melayani, mengasihi-Mu. Dan Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Waktu dan tempat. kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kami tetap percaya Tuhan, tidak sekalipun Tuhan Kau mengingkari janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh Tuhan mau menaruh pengharapan kami di dalam-Mu, sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami meragukan-Mu, ampuni kami jika kami tidak percaya kepada-Mu. Kami percaya saat ini juga Tuhan, Engkau tetap memegang kehidupan kami, dan seterusnya dan selamanya, setiap langkah demi langkah. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih, berikan kami kekuatan baru, berikan kami kemampuan untuk kami boleh bertahan dalam dunia ini, berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami tidak akan goyah. Terpujilah nama-Mu yang kekal. Kami bersyukur Engkau menaruh firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai kekuatan untuk kami boleh berjalan dalam dunia ini. Ajar kami terus untuk kami boleh memahami akan Engkau Tuhan, merenungkan kebenaran-Mu, dan kami tetap memegang setiap ketetapan-Mu Tuhan dan melakukannya. Biarlah isi hati Tuhan, pikiran dan perasaan-Mu boleh tersalurkan dalam kehidupan kami, boleh tertanam dalam kehidupan kami semua. Kami terus mau belajar, bertumbuh dan didewasakan dan hidup
kami selalu menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, biar Roh Kudus boleh menolong kami dan juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Berkati kami seluruh jemaat Tuhan, Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menangkap isi hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Iya, puji Tuhan. Saya rindu untuk berdoa dulu ya, untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Engkau luar biasa Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini lakukan sesuatu buat setiap hidup kami Tuhan. Kami gak mau biasa-biasa Bapa, tapi kami mau sesuatu yang luar biasa Kau berikan buat setiap kami. Sehingga firman-Mu, kebenaran-Mu itu memerdekakan setiap kami. Kami pulang dari tempat ini membawa sukacita, membawa damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa itu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, kasih give five kiri kanan kita, katakan kamu luar biasa. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Ya, senang sekali boleh ada di tempat ini, diberi kesempatan walaupun jadwalnya ini jadwal suami saya gitu. Tapi hari ini saya diberi kesempatan, perkenalkan nama saya Yuli Melia ya. Sebenarnya Yuli itu nama panggilan, nama aslinya itu Melia gitu. Jadi semua orang udah taunya Yuli. Jadi saya bingung kalau misalnya dibuat di kartu pendeta atau apa gitu, semua saya tulis Melia Susanti Usman tanda kurung Yuli. Jadinya begitu. Saya pikir apa saya mengubah nama saya gitu, karena semua orang taunya Yuli bukan Melia gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Saya dilahirkan di Palembang. Iya, sejak remaja saya sudah melayani Tuhan dari umur 12 tahun ya. 12 tahun sejak orang tua kami satu keluarga itu bertobat. Nanti saya ceritakan bagaimana kami bertobat. Dan oleh anugerah Tuhan saya pernah mengembalakan di Kuala Lumpur. Ya, saya pernah mengembalakan di Kuala Lumpur dalam satu sidang yang kehadiran yang datang itu lebih kurang 400 orang. 400 orang. Saya memulai ibadah, saya memulai gereja itu dalam lebih kurang 45 orang waktu pertama kali datang. Dan Tuhan memberikan pertumbuhan sampai yang sekarang. Ketika saya menikah dengan suami saya tahun 2007. Dan saya kira 2010 seperti itu. Jemaat yang ada di sana itu saya sudah meninggalkan. Saya tidak mengembalakan situ lagi karena saya ikut suami saya. Gitu. Dan itu lebih kurang 1.000 orang. 1.000 orang jemaat. Dan semua itu rata-rata 90% itu TKI. 90% itu TKI dan 10% itu orang lokal gitu. Dan puji Tuhan, saya menikah dengan Pastor Greg dan dikaruniai 2 putri yang cantik. Iya, boleh berdiri? Iya. Malu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, baru-baru ini kita mendengar tadi worship leader bilang bencana yang terjadi, betul? Iya kan? Ada di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Air itu awalnya sedikit, betul? Air itu awalnya sedikit. Lama-lama dia menjadi deras. Dan kemudian apa? Itu mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Bukan hanya itu saja, tapi mengalami kerugian yang sangat besar. Bukan hanya kerugian dana, materi, tapi juga kerugian nyawa. Saya tahu sama halnya kisah yang ada di dalam Alkitab. Ketika murid-murid naik perahu, betul ya? Kalau teman-teman tahu, kalau saudara Bapak Ibu saudara tahu, di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Murid-murid naik perahu dan mereka mulai panik ketika air itu masuk ke dalam perahu. Coba kita buka yuk. Ayat Alkitab kita ya. Ya, Markus 4 ayat 37. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dan mereka panik, mereka takut karena apa? Air itu
banyak masuk dan mulai masuk. Kemudian ada satu pertanyaan. Di mana Yesus berada? Di mana Yesus berada? Bukankah Yesus yang ngajak itu murid-murid naik ke perahu? Seolah-olah Yesus itu membiarkan murid-muridnya mengalami hal masalah ini. Teman-teman tahu, saya selalu ngomong teman-teman karena saya kesaksian sedikit ya. Saya ini, kami satu keluarga ada di Bali ini semua karena anugerah Tuhan. Oktober kami datang ke sini, pengembalaan kami di Australia. Tapi karena dokumen, surat, visa dan sebagainya kami harus tinggal di Bali. 1 tahun 2 bulan sudah Pak sekarang. 1 tahun 2 bulan. Tapi apa yang terjadi dalam 1 tahun 2 bulan, kami gak produktif. Kami mau tetap melayani Tuhan. Walaupun tetap online bersama dengan jemaat yang di sana, tapi gak cukup. Dan apa yang saya lakukan, saya melayani di TikTok. Setiap hari saya melayani di TikTok. Dan anugerah Tuhan lebih kurang 200 orang yang hadir di TikTok itu. Apa yang saya buat? Saya cuma pujian penyembahan. Saya nyanyi, saya nyembah, saya nyanyi, saya nyembah. Seperti itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan. Mungkin ini yang saya alami gak seperti yang Bapak Ibu alami. Kami yang enaknya di sana sebenarnya, tapi di keadaan yang sangat-sangat menurut saya, dan ya menurut saya lah ya, bukan menurut Pak Gret atau menurut anak-anak. Menurut saya adalah gak enak, gak fair Tuhan. Harusnya di sana, kenapa di sini gitu? Ya, mungkin pertanyaan yang sama dengan Bapak Ibu. Di mana Yesus? Kita udah doa 1 tahun 2 bulan. Bayangkan nih 1 tahun 2 bulan. Visa belum di granted. Jemaat di sana bagaimana? Pertanyaan itu muncul. Dan satu lagu yang sering kali saya nyanyikan. Coba yuk main di A. Waktu ku takut, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Ini lagu yang sering saya nyanyikan. Segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau tampung dalam kirbatmu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Jadi ini lagu seringkali saya nyanyikan ketika saya sedang mengalami ketakutan. Sama seperti murid-murid ketika air mulai masuk, mereka mengalami ketakutan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini. Ketakutan apa yang menimpa engkau dan engkau berkata, di mana Yesus berada? Kok Yesus seolah-olah diam, gak melakukan sesuatu? Betul? Tapi lihat Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh. Bapak Ibu, saya mau bagikan 3 poin nih. 3 poin dari renungan kita pada hari ini. Yang pertama adalah Markus 4 ayat 38. Markus 4 next, ya Markus 4 38 dikatakan begini. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan sebuah tilam.
Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Yang pertama Bapak Ibu, ayo kita mau belajar sama-sama firman Tuhan hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini murid-murid luar biasa. Dia nggak cari kemana-mana, dia nggak cari pertolongan yang lain, dia datang kepada Tuhan. Dan hari ini satu encouragement kepada setiap kita. Ketika engkau mengalami sesuatu, mari datang kepada Tuhan. Amin. Katakan amin. Ya, alamat yang tepat dalam hidup kita adalah ketika kita datang sama Tuhan. Alamat yang paling tepat, kita bukan datang kepada dukun, bukan datang kepada orang pintar, bukan juga datang kepada pendeta langsung kepada pendeta, enggak, datang sama Tuhan dulu. Baru kalau kita bilang aku butuh teman sharing, baru ke pendeta atau kepada teman-teman kakak-kakak rohani atau siapapun itu. Amin. Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan, catat ini, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti akan mengalami yang namanya pemulihan. Pasti akan mengalami yang namanya damai dan sejahtera. Saya mau kasih kesaksian Bapak Ibu. Saya ini latar belakang bukan orang yang beragama Kristen. Kami satu keluarga. Kami ini beragama Buddha. Budanya Toto. Ya, Budanya Toto. Dan pada tahun 89 keluarga kami semuanya bertobat. Kenapa bisa bertobat? Karena ada satu orang yang berdoa. Sekitar 10 tahunan Pak berdoa buat kami. Dan orang ini selalu datang ke toko karena papa saya sama mama saya itu buka fotokopi gitu. Dan dia selalu datang, dia bilang begini, "Ayo Ci, percaya Yesus," katanya gitu kan. "Ah enggak Yesus-Yesusan." Wah, mama papa saya tuh tegas orangnya. Dia bilang enggak Yesus-Yesusan. Bayangkan papa saya ini tetangga buka laku gereja, dia lempar dengan batu. Peng. Itu papa saya. Jadi kalau tetangga buka lagu gereja, dia lempar dengan batu karena dia gak suka. Tapi lihat ada 10 tahun orang itu berdoa buat kami. Dan pada waktu itu usaha kami ini baik-baik saja. Usaha baik-baik saja. Tapi ketika usaha kami ini mulai agak menurun. Akhirnya apa? Dia bilang, "Ayo datang sama Yesus karena Yesus itu jawaban." Dia bilang. Yesus itu jawaban. Dan akhirnya apa? Kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara tahu berapa karung yang dibakar persembahan-persembahan berhala kami? Ada 8 karung. 8 karung. Karungnya itu sebesar begini. Itu ada 8 karung. Bayangkanlah betapa betapa sungguh-sungguhnya mama papa saya itu menyembah kepada Allah yang berbeda itu. Semua mau apa? Kuan Im, Kuan Tekong, apa tuh yang besar itu, semua. Semuanya pergi ke Gunung Kawi. Semua dilakukan oleh mama papa saya. Tapi lihat, ketika kami datang kepada Yesus, Tuhan memberikan pemulihan demi pemulihan demi pemulihan. Hari ini kalau kita semua anak Tuhan, betul kita anak Tuhan ya. Ayo kalau kita anak Tuhan datangnya sama siapa? Sama Yesus, harus itu. Kasih tahu dulu kiri kanan. Kamu jangan cari alamat yang salah bilang. Jangan cari alamat yang salah ya. Kita datang sama Tuhan, amin. Nah. Yang kedua ya, kita belajar sama-sama. Ini yang pertama tadi, mari kita datang kepada Yesus. Yang kedua adalah Markus 4 ayat 41. Iya di sini. Mereka menjadi takut, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Yang kedua adalah Tuhan sanggup untuk meneduhkan badai. Wow, Tuhan sanggup untuk meneduhkan badai. Siapa nih gerangan sehingga angin dan danau bisa taat kepadanya? Ini luar biasa sekali. Ya, kesanggupan Tuhan, ini catat. Kesanggupan Tuhan bukan hanya meneduhkan badai. Ya, tapi kesanggupan Tuhan bisa menghadirkan damai di saat badai itu ada. Saya sekali lagi ya. Tuhan itu bukan hanya sanggup untuk meneduhkan badai. Tapi Tuhan dapat menghadirkan damai
di saat badai itu ada. Wih, keren banget ini. Ini keren sekali. Karena apa? Karena dia Raja Damai. Dan Tuhan sanggup untuk meneduhkan badai dalam hidup kita. Apa nih badai hidup kita? Saya nggak tahu nih apa badai hidup kita. Kembali lagi tadi Pak Peter juga sampaikan, ayo jangan takut sama tuh, jangan takut setiap masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Betul? Worship leader juga tadi, wah semangat sekali memuji Tuhan, membawa setiap kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sanggup, dia Tuhan yang dahsyat, weh luar biasa sekali. Nah, coba main di C. Yesus itu dapat meneduhkan badai. Dan badai itu dalam hidup kita, dia sanggup untuk meneduhkannya. Walaupun badai itu masih ada, tapi dia berikan damai. Dia berikan damai. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, yuk nyanyi yuk, di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Wow, saya tahu hadirat Tuhan ada di sini. Teman-teman, Bapak Ibu, saya itu kalau di TikTok setiap hari ada saja 1-2 orang yang dilawat Tuhan. Dan mereka DM ke saya personal. Dia bilang, hari ini aku mengalami ini, hari ini aku mengalami ini. Dan salah satu anak di TikTok yang saya dapetin, ini satu saya bawa. Coba lambaikan tangan, Sian. Awalnya dia ngalamin sesuatu, wah. Tapi hari ini saya lihat dia kuat dalam Tuhan. Wow, itu yang membuat saya itu jadi bergairah karena apa? Satu jiwa lagi itu berharga sama Tuhan. Apapun keberadaanmu, Tuhan sanggup untuk meneduhkan badai hidupmu. Tapi bukan itu saja, walaupun badai itu masih ada, tapi dia berikan damai. Wih, keren ya. Dia berikan damai buat hidup kita. Natal itu juga bicara tentang kelahiran Raja Damai. Betul? Ya kan? Penasehat ajaib, Bapak yang Raja Damai. Iya, gitu kan. Nah, semua orang butuh damai. Gak ada satu orang pun di sini yang gak butuh damai. Betul? Semua butuh damai. Mau damai apa nih? Bukan toko damai ya, bukan. Tapi semua perlu damai. Semua perlu damai. Makanya firman Tuhan berkata apa? Coba lihat yuk. Yohanes 14 ayat 27 ini mungkin tidak ada di sini, nggak apa-apa ya. Saya bacain. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Wih, ini ayat luar biasa banget. Karena apa? Dia bilang gini, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Artinya apa? Tuhan itu berikan kita damai. Ya, Tuhan itu tinggalkan kita damai. Tergantung kita mau ambil damai dari Tuhan atau enggak. Kalau kita bilang, oh aku punya masalah. Nah, tergantung kita. Waktu kita punya masalah, kita berkata, aku ada damai enggak ya di saat masalah ini ada? Tergantung kita mau ambil damainya Tuhan apa enggak. Karena di sini damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu dan ku berikan kepadamu. Saya suka nih part yang terakhir nih. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Keren sekali kalau saya baca ayat ini. Wah, kedamaian itu Bapak Ibu, itu harus datang dari Tuhan.
Siapa sih yang di sini rindu damai sejahtera daripada Tuhan? Ada? Lambaikan tangan. Yuk saya mau berdoa. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, aku tahu Engkau ada di sini Tuhan. Apapun keberadaan kami cuma butuh satu Tuhan. Damai sejahtera Kau tinggalkan buat setiap hidup kami. Damai sejahtera Kau berikan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, bagi Tuhan itu sanggup untuk meneduhkan badai. Tapi bagaimana kami bisa bertahan di saat badai itu masih ada. Dan kami tetap memiliki damai. Hari ini aku percaya Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini sudah diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wah, haleluya. Jadi damai itu harus dari Tuhan. Amin. Dan damai itu bukan dari dunia. Kalau dunia memberikan damai, mungkin kita seperti orang yang datang ke diskotik. Gini. Habis itu, happy ya, pulang. Gak damai lagi. Berat lagi bebannya. Ya kan? Kemudian apa? Ada orang yang traktir kita makan sepuasnya katanya begitu. Ya kan? Damai. Karena apa? Gak usah keluar duit. Karena ada yang traktir. Damai. Uang bisa disimpan. Gitu. Tapi setelah itu, makanya ayo minta damai dari Tuhan. Amin ya. Saya tahu ada beberapa di antara kita di jamaah Tuhan. Amin. Ya. Coba main di apa tadi? Main di B. Saya suka sekali kalau nyanyi sambil ini supaya kita damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah Kau Yesus, ku sembah Kau. Amin. Ya, damai kita minta dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, lanjut ya. Damai yang dari Tuhan itu akan membawa kita pada kedamaian batin. Inner peace. Ya, damai yang daripada Tuhan itu akan membawa kita kepada kedamaian batin, yaitu inner peace. Ya. Damai daripada Tuhan itu akan membawa kita kepada kedamaian pikiran. Betul? Peace of mind. Jadi kalau kita ada inner peace dan peace of mind, maka kita akan hidup dengan rasa syukur. Amin. Kita hidup dengan rasa syukur. Dan kita hidup menghadapi tantangan dengan tenang. Rasa syukur itu nggak mudah, makanya kemarin waktu saya di live itu saya bilang begini, bentuk tertinggi dari ucapan syukur adalah kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Saya bilang begitu, bentuk tertinggi dari ucapan syukur kita adalah kita bisa berkata terima kasih Tuhan. Kata terima kasih itu bukan ini loh ya, bukan artinya kita baik-baik saja. Kata terima kasih itu artinya kita itu bersyukur sama Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Walaupun ini manusia nih seperti ini, banyak sekali masalahnya nih, ya kan? Siapa di sini yang nggak mau masalah? Angkat tangan. Ada yang nggak mau punya masalah? Bisa. Bapak Ibu tahu bisa? Itu di 2 kali 3. Coba lihat kiri kanan. Kalau nggak mau masalah 2 kali 3, nggak ada lagi, nggak ada masalah kalau 2 kali 3, betul? Tapi selama kita ada di bumi pasti ada masalah. Kasih tahu kiri kanan, bilang gak apa-apa punya masalah, bilang. Gak apa-apa punya masalah, bilang. Karena apa? Ingat loh tadi yang saya katakan. Satu quote yang sangat bagus adalah walaupun masalah ada tapi Tuhan berikan damai. Keren ya Tuhan kita ya. Jadi Bapak Ibu, bicara damai di bumi, bicara damai di hati,
itu bicara tentang Allah berdamai dengan manusia. Ya, itu poinnya tuh. Allah berdamai dengan manusia. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena apa? Karena dia rela turun jadi manusia untuk menebus setiap hidup kita. Allah harus berdamai dengan manusia. Sebenarnya enak aja dia di atas sana. Dia nggak mau. Untuk apa menebus manusia? Tapi lihat hatinya yang rindu. Supaya manusia itu diselamatkan oleh Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah yang kedua nih. Manusia berdamai dengan dirinya sendiri. Ini nanti saya kasih kesaksian ya teman-teman. Manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Hari ini ada nggak yang nggak bisa terima dirinya sendiri? Ketika engkau bercermin, engkau berkata, jelek lu. Nggak, kamu ini nggak berharga. Kamu ini apa ya? Nggak layak. Kamu ini begini, kamu ini begitu. Ingat, kalau damai dari Tuhan, damai yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita harus berdamai dengan diri kita. Coba lihat di kaca nanti bilang, aku cantik, aku ganteng, aku sukses. Makanya selalu di quote di TikTok saya bilang begini, masalahku biasa, Tuhanku luar biasa. Itu quote saya itu. Jadi kemana-mana kalau saya live, kemana saya akan ngomongin, masalahku biasa, Tuhanku luar biasa. Penyakitku biasa, Tuhanku luar biasa. Pergumulanku biasa, Tuhanku luar biasa. Yang kedua adalah tetap semangat. Itu quote saya. Tetap semangat karena apa? Firman Tuhan katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kasih tahu kiri kanan, kita punya Tuhan yang besar. Bilang begitu. Ayo kita punya Tuhan yang besar. Jadi harus memotivasikan diri kita untuk kita berkata bahwa kita harus bisa menerima diri kita apa adanya. Ya, harus bisa menerima diri kita apa adanya. Kemudian banding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Orang tetangga punya mobil, kita pengen punya mobil. Ya kan, tetangga punya helikopter, kita juga pengen punya helikopter. Jangan. Tetangga rambutnya lurus, kita bilang saya juga mau rambutnya lurus gitu kan. Natal ini lucu loh teman-teman. Yang awalnya rambutnya keriting ya kan, karena Natal telah tiba, akhirnya kita luruskan. Ya kan, sudah habis gak Natal lagi, keriting lagi. Yang beda lagi, yang lurus pun bilang, karena Natal telah tiba, makanya rambut saya akan dikeritingkan. Nah gitu, itu Natal luar biasa lah. Ya kan, jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu, kalau gak punya baju baru, jangan marah ya, jangan ngambek. Kalau nggak punya baju baru nggak apa-apa. Natal ini yang Tuhan mau adalah hati kita. Yang Tuhan mau itu hati kita. Bukan karena baju baru. Ya, apalagi kayak saya nih. Kembali dari 10 tahun kami di Sydney. Banyak banget Pak barang-barang kami di sana. Tapi ke sini kami bawa cuma 1 koper. Baju yang di sana itu saya bisa bayangkan. Tidak dipakai 1 tahun 2 bulan. Dan saya ke sini bawa baju cuma itu-itu saja. Dan saya pakai itu-itu saja. It's okay. Karena apa? Tuhan lihat hati kita. Jadi ada orang yang marah Pak. Ya Bapak Ibu, ada orang yang marah. Aku gak dibeliin baju baru. Marah dia. Dan aku gak mau Natal-Natalan. Jangan Bapak Ibu. Ya, mari kita, Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hidup kita. Yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, ayo bangun hal-hal yang positif. Jadi yang pertama tadi apa? Allah berdamai dengan manusia. Yang kedua adalah manusia berdamai dengan dirinya. Yang ketiga adalah manusia berdamai dengan sesama. Siapa di sini yang gak pernah punya konflik dengan orang lain? Angkat tangan. Gak ada ya. Semua pasti punya konflik, betul? Dan kalau damai yang Tuhan rindukan dalam hidup kita, damai di bumi, maka kita harus belajar sama-sama apa? Berdamai dengan sesama. Ya, berdamai dengan sesama artinya apa? Jangan pernah kecewa dengan manusia. Ya, manusia itu bisa mengecewakan, betul? Tapi Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Mari kita saling menghargai, apalagi di Christmas ini. Nanti minggu depan Christmas ya Pak, jam 17. Ya, jam 5 sore. Ayo kerjasama. Bantu, saling bantu.
Amin. Berikan yang terbaik. Selalu saya sampaikan tuh, saya bilang begini. Kita ini sudah mengakhiri, sebentar lagi mengakhiri tahun 2025. Apa yang kau mau berikan kepada Tuhan? Ya mumpung minggu depan Natal. Ayo, apa yang mau diberikan kepada Tuhan? Lewat wadah gereja ini. Berikan itu kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi mari kita belajar sama-sama untuk kita dapat menghindari konflik. Betul? Menghindari konflik. Jangan dikit-dikit marah, tersinggung, dan akhirnya gereja jadi satu tempat pelampiasan. Gak pakai gereja-gerejaan. Berapa banyak teman-teman yang DM ke saya itu orang-orang yang di dalam live TikTok, Pak. Dia kecewa sama ini, dia kecewa sama ini. Akhirnya dia gak mau ke gereja. Saya bilang, kamu kecewa, yang rugi kamu. Kamu yang kecewa, kamu yang rugi. Tapi kalau kita mau datang sama Tuhan, biar Tuhan balut kekecewaan kita. Balut kekecewaan kita. Amin. Mari kita berdamai dengan sesama. Ya, coba lihat kiri dan kanannya. Lihat aja. Lihat wajahnya itu wajah konflik atau enggak? Suami istri, lihat kiri kanan. Ini wajah konflik atau enggak gitu ya. Haleluya. Dan Jumat yang lalu Jumat yang lalu, ya kan, ya. Jumat yang lalu ada orang yang tanya di TikTok ya. Saya ini ngomongin TikTok terus. Nanti teman-teman yang penasaran bisa ini ya. Jadi Jumat yang lalu itu ada orang bertanya begini, gimana sih saya mendapatkan damai? Pas lagi Pak. Gimana sih saya mendapatkan damai gitu. Ya udah saya langsung nyanyiin. Coba Wendy deh. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mungkin ini gak ada, tapi gak apa-apa kita nyanyi bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Apa katakan? Wow, jadi hanya Yesus jawaban kita. Katakan amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan damai di bumi, suasana surga itu kita turunkan ke bumi. Jadi ada damai yang di surga itu kita bawa ke bumi. Jawabannya cuma satu. Yesus. Ya, amin. Hari ini kuat ya kita ya. Bapak Ibu harus kuat. Kita harus kuat. Kalau kita tahu walaupun kita punya badai, kita punya ujian, cobaan atau apapun itu. Percayalah kalau engkau bersama dengan Yesus, engkau dapat melakukan segala perkara yang ajaib. Amin. Ya, terakhir. Ya, saya nggak mau lama-lama nih. Ya, saya mau ngajak kita menyembah Tuhan nanti. Yang terakhir, Markus 4 ayat 40. Ayo baca yuk. Markus 4 ayat 40. Di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Wih. Yang ketiga adalah kita belajar sama-sama apa? Yesus mau kita belajar percaya. Belajar percaya. Belajar percaya itu selalu saya sampaikan apa? Gak pernah ragu. Belajar percaya artinya apa? 100%. Belajar percaya artinya apa? Tidak ada satu bentuk keraguan dalam hidup kita. Walaupun kita belum melihat
Tapi kita percaya. Walaupun kita belum melihat, tapi kita percaya. Hari ini, apa yang engkau sedang diajar Tuhan untuk kau melihat begini. Tuhan, sebentar lagi mengakhiri tahun 2025. Ada dua doaku yang belum dijawab Tuhan. Bapak Ibu tahu, di dalam live TikTok ada satu orang. Dia bilang, saya sudah doa untuk suami saya 20 tahun. 20 tahun belum mengenal Tuhan. Dan saya dilarang untuk ke gereja. Dan setiap kali saya live, dia ada di situ. Dia bilang apa? Saya gak bisa ke gereja. Saya gak bisa ke gereja. Jadi puji Tuhan ada live ini saya bisa ikut menyembah Tuhan di sini. Ada beberapa lagi yang DM ke saya. Sudah dikejar-kejar hutang piutang, pinjol. Tahu ya? Hati-hati ya teman-teman, jangan pakai pinjol ya. Ini yang satu orang ini ada pinjol dan dia ngalamin ketakutan. Setiap kali dia ke kerjaan dia sudah berpikir begini, bosnya akan memberhentikan dia. Karena apa? Orang pinjol itu telepon ke perusahaannya. Diteleponin, mana kamu bayar, kapan bayar, kapan bayar, kapan bayar. Selalu diintimidasi. Dan pada waktu itu saya bilang, ayo perkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, kamu bertobat? Iya, aku mau bertobat dari pinjol aku. Aku gak mau itu lagi, oke. Kalau kamu sudah memberi dirimu untuk bertobat, sekarang perkatakan firman Tuhan. Masalahku biasa, Tuhanku luar biasa. Setiap kali dia ngomongin itu, setiap kali dia ngomongin. Dan puji Tuhan hari ini dia bilang gini, masalahku sih masih ada Ci, katanya gitu. Tapi aku ada damai loh, katanya gitu. Wow, luar biasa ya. Jadi gak ada sebuah di antara kita yang gak punya masalah. Apalagi yang khotbah ini, banyak masalahnya. Tapi saya bersyukur karena kita punya Tuhan yang hebat. Jadi ayo belajar percaya. Belajar percaya 100%. Amin. Ya belajar percaya 100%. Ya biar Tuhan itu jadi nahkoda hidup kita. Ya ada lagunya nanti. Ini sebelum saya tutup nih ya Bapak Ibu. Orang yang membawa damai Tuhan, ya aplikasinya, kita tahu damai itu diberikan kepada kita. Orang yang membawa damai Tuhan, walaupun suasana gak damai, amin, walaupun suasana tidak damai, tapi tidak akan pernah mempengaruhi hidup kita, mengiring Tuhan. Amin ya, jadi hari ini ayo kuatkan iman kita, main DC. Ya. Sebuah ilustrasi sambil kita ini main aja lagu yang tadi yang terakhir. Singer juga boleh kalau mau naik, boleh. Pemain musik boleh naik, masuk semua yuk. Ada sebuah ilustrasi. Bapak Ibu, ada pertandingan melukis. Ada pertandingan melukis. Ada 4 orang yang sudah jadi finalis ya, semifinal lah 4 orang ini. Kemudian dengan tema yang ada, diberikan tema damai. Diberikan tema damai. Jadi 4 pelukis ini pelukis hebat. Oh, dengan tema damai. Jadi pelukis pertama, dia melukis pegunungan yang indah. Wah, ketika kita melihat gunung kan kita, wah sejuk ya, nyaman, wah enak gitu. Wah ini pasti menang nih. Pelukis yang kedua, dia melukis pantai. Di mana ada orang-orang yang sedang berjalan di pantai itu dengan ombak yang menderu. Wih, ada damai. Yang ketiga, pelukis ketiga, dia melukis apa? Dia melukis bunga-bunga di taman dengan warna-warni. Oh, kita kan kalau misalnya ada di Belanda atau di mana tuh biasanya tuh ada musim bunga tuh. Ya kan, atau di Jepang tuh sakura. Wih, wah enak ya, wah bagus ya gitu. Nah, pelukis keempat, dia melukis apa? Dia melukis sebuah badai di tengah lautan. Di tengah lautan ada badai yang bergelora. Kemudian dia gambar sebuah perahu. Ya kan? Dia gambar sebuah perahu di sana. Kemudian ada satu anak di dalam perahu itu sedang tidur.
Menurut teman-teman, menurut Bapak Ibu, yang mana yang menang? Bener, mau. Bapak Ibu mau di tengah laut dengan ombak yang besar sekali itu. Mau? Susah ya. Kalau kita lihat gunung kan enak ya, lihat ini kan enak, ini enak. Tapi lihat keempat, dia melukis tengah lautan yang sangat ombaknya kuat sekali. Dan di sana ada anak yang tidur. Dan itu dipilih oleh juri. Dan dia menang. Jadi apapun keberadaanmu Bapak Ibu, mungkin kau punya masalah dalam hal keluarga. Mungkin kau punya masalah dalam hal anak. Kemarin ada satu orang yang cerita kepada saya, anaknya ini gak mau dengerin kata mamanya. Dan mamanya nangis terus. Di DM lah, DM gitu. Nangis terus. Karena apa? Setiap kali mamanya ngomong, dilawan. Setiap kali mamanya ngomong, dilawan oleh dia. Saya gak tahu mungkin ada Bapak Ibu juga mengalami bisnis yang sedang turun. Mungkin engkau yang muda-muda, engkau gak tahu masa depanmu. Aku nikah sama siapa ya? Yeah. Ya kan yang masih muda gitu. Jodohku siapa ya? Gitu. Jangan salah pilih ya. Nanti Adam memilih seperti, kan Adam kan disuruh memilih, betul gak? Ada kuda, ada gajah, ada monyet gitu kan. Tapi dipilih Hawa, jangan salah pilih. Jadi hari ini, kalau kita mau ada damai dalam hidup kita, seperti pujian yang kita berkata, kita nyanyi sama-sama, bangkit berdiri, yuk. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Lagi yuk, nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Kekuatan di hidupku.
kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Pemain musik nyanyikan di refnya aja, mainin di ref. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ora bakana ralaba syandara labata karalaba ya naralaba laba. Mari engkau datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia. Tuhan sanggup untuk meneduhkan badai dalam hidupmu. Yang ketiga, mari kita belajar percaya. Percaya Tuhan itu 100%. Mari mulai menyembah Dia, mulai menyembah Dia. Angkat suaramu, bilang sesuatu sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan, aku tahu Kau memberikan damai itu buat hidupku. Terkadang aku gak percaya. Terkadang Tuhan aku gak percaya. Tuhan, aku ragu-ragu Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, firman-Mu menguatkan setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh Jesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, ku bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau
bersama-sama. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu, untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku manis karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan sungguh ku bersyukur, haleluya. Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Pada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan kami percaya Tuhan Yesus menyertai, sudah memberkati kami, melindungi kami dimanapun kami berada bersama dengan keluarga kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menuntun langkah hidup kami, setiap langkah demi langkah Tuhan menyertai kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami karena Engkau mengasihi kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, dan diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk dan diberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan juga menetapkan
engkau menjadi umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat, yaitu damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam penyertaan oleh kuasa Roh Kudus menuntun langkah hidup kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.